我无意争夺天启，只要神王修罗神王漫草。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-7. Akhirnya series ini kembali hadir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke sebuah tempat di mana Zhou tengah ketakutan karena saat ini dirinya tengah berhadapan langsung dengan Zhou An. Dalam pertarungan surgawi nanti, Zhou An meminta Zhou untuk maju bersama dengan Jiang Fan. Mereka harus membantunya mencapai Heavenly Super Gain. Tapi yang Zhou inginkan adalah untuk menghabisi Qin Yu, karena ini jauh lebih penting sebab dendam kedua adiknya harus dibalaskan. Tapi Zhou An sudah pada keputusannya, karena sebelum seseorang Heavenly Super Gain lahir, maka Zhou An hanya memiliki satu kesempatan. Jika Qin Yu bergabung dalam perburuan gelar penguasa Heavenly Super Gain, maka dia sendirilah yang akan mengatasinya. Ia berjanji akan menyiksa Qin Yu layaknya kesengsaraan petir. Ia tidak akan hidup maupun mati. Scene berpindah ke sebuah tempat di mana terlihat dengan jelas kalau saat ini para God King dari berbagai wilayah tengah berkumpul di satu tempat. Sesaat kemudian Zhou dan keponakannya telah datang, di mana tujuan mereka kemari sudah jelas adalah untuk mengikuti ujian Heavenly Super Gain. Saat kemudian Qin Yu bersama kelompoknya juga telah datang, di mana seketika saja perhatian tertuju kepada mereka. Selain itu, kedatangan kemari juga tidak pernah disangka oleh mereka, karena sepertinya Qin Yu juga menginginkan harta spiritual Heavenly Super Gain. Perlu diingat kalau saat ini ranah Qin Yu berada di tingkat God King. Beberapa orang menyambut kehadirannya karena mereka sangat senang bisa bertemu kembali dengannya. Tidak hanya orang itu saja, namun penguasa Piao Miao juga menghampirinya. Karena bagaimanapun status Qin Yu sudah berubah. Pencapaiannya sangatlah luar biasa, bahkan hampir semua God King takut kepadanya. Melihat semua ini membuat Joran kesal, tapi untuk saat ini mereka telah bisa berbuat apa-apa kepadanya. Sementara itu, Qin Yu bisa merasakan adanya aura yang sangat menakutkan. Ini semua berasal dari aura energi gunung Heavenly Super Gain. Entah mengapa ini cukup mirip dengan alam semesta baru ciptaan Qin Yu. Sesaat kemudian, para penguasa lainnya juga telah datang, di mana itu adalah kelompok Luo Fang. Berhubung Qin Yu telah menjadi seorang God King, mereka penasaran, apakah tujuannya kemari juga ingin memperebutkan posisi Heavenly Super Gain. Sebenarnya Qin Yu tidak tertarik dengan harta di sana, karena tujuannya kemari adalah untuk melihat-lihat saja. Ia masih belum tahu tentang selaput merah pada gunung itu, di mana Luo Fan bersama God King lainnya sering menyebut hal itu sebagai sangkar Raja Dewa. Selama hal itu masih ada, maka mereka tidak akan bisa bebas memasuki ataupun meninggalkan gunung tersebut. Jadi mereka hanya bisa menunggu jalur terbuka saja. Luo Fan kemari hanya untuk menyapanya saja, dan sekarang dia itu akan pergi. 我无意争夺天启，只要神王修罗神王漫草。 Jiang Lan mengingatkan kalau ada 47 God King di alam ilahi, sementara mereka hanya berempat saja, karena ketiga orang lainnya masihlah belum datang. Ia penasaran kemana hilangnya dua Raja Dewa itu. Sesaat kemudian sebuah getaran pun terjadi, di mana itu berasal dari gunung di sana, karena ternyata pintu telah terbuka. Alhasil beberapa orang pun mulai memasuki tempat itu. Di dalam sana, terbang dan teleportasi sangatlah sulit untuk bisa dilakukan. Selain itu, di dalam sana juga ada jejak pertarungan antara para penguasa Heavenly Super Gain. Jangan tidak tahu siapa yang mengukirnya, atau dari mana para Heavenly Super Gain itu berasal. Selama perjalanan itu, ukiran batu di sana seakan-akan menandakan jalan alam telah menyatu dengan bebatuan. Tapi Qin Yu tidaklah tahu dunia mana yang sedang digambarkan oleh relief-relief itu. Walaupun begitu, ia bisa merasakan niat Dao yang terkandung di dalamnya. Jauh dari tempat ini terdapat sebuah harta yang menarik perhatian Qin Yu. Jadi dia pun mencoba untuk mengambil pedang tersebut.
Seketika saja sebuah kekuatan besar muncul. Saking mengerikannya kekuatan itu, ruang bahkan harus hancur. Niat pedang itu sangatlah menakjubkan. Terlebih lagi di dalamnya terkandung kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi, sekaligus alam semesta yang pertama kali terbentuk. Sepertinya dalam pedang itu merupakan pemahaman tentang Dao Agung. Pada akhirnya mereka semua pun berada di Gunung Heavenly Sovereign. Sayang sekali, Xiao He dan yang lainnya belum mencapai ranah God King. Jadi mereka telah bisa melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Namun ada sebuah energi spiritual yang mengejutkan semua orang, diikuti juga oleh sebuah pilar. Meskipun teleportasi masih belum bisa digunakan, tapi sekarang mereka sudah bisa terbang. Jadi mereka pun ingin melihat pilar ini lebih dekat. Di mana selama pertarungan Heavenly Sovereign, orang yang memahami hukum waktu akan menjadi Heavenly Sovereign. Kuali induk dari harta spiritual telah memelihara harta Heavenly Sovereign. Tapi kuali itu terbagi menjadi beberapa bagian, dan di dalamnya terdapat misteri hukum waktu. Mereka yang gagal dalam memahami hukumnya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3 harta spiritual, dan juga bisa menjadi Heavenly Sovereign yang baru. Kinyu yakin tidak ada seseorang yang bisa memahami hal itu dengan cepat. Jadi hanya ada satu cara, yakni berjuang dan menerobos pengepungan. Dan begitu mereka bisa mengambil seluruh harta Heavenly Sovereign. Kinyu sadar betul demi bisa menjadi seseorang Heavenly Sovereign, ia harus siap bermusuhan dengan para God King lainnya. Ini sangatlah mengerikan, terlebih lagi pertarungan antara Heavenly Sovereign memang selalu brutal. Jangan ingat betul kalau Dewa Jiwu bertarung dengan 10 orang sekaligus. Tapi ia terkepung dan harus dihabisi. Sepertinya hal yang sama akan terulang kembali. Di tengah situasi itu, akhirnya kuali dari ibu harta karun spiritual akan segera muncul. Perhatian pun segera tertuju kepada harta itu, di mana itu adalah pengalaman yang tidak boleh mereka lepaskan. Kuali ini pun keluar dengan pancaran berbagai energi spiritual. Namun setelah harta itu muncul, Jiang Li ingin kembali. Pasalnya dia itu mulai merasakan anaknya akan segera lahir. Berhubung harta karun spiritual tidak akan muncul selama 10 tahun, jadi Kinyu akan menunggu sampai anak mereka lahir, baru setelah itu mereka kemari. Jangan setuju karena mereka tidak perlu terburu-buru. Tapi sebelum pergi, Jiang Li sempat memperhatikan ayahnya. Begitu pula dengan Jiang Fan. Tapi obsesinya terhadap harta Heavenly Sovereign membuat dia sangat membenci Kinyu. Dia berjanji setelah menjadi Heavenly Sovereign, dia akan menghabisi Kinyu, begitu pula dengan anak yang dikandung oleh putrinya. Yahua mengingatkan kalau mereka harus menghemat kekuatan, jadi lebih baik mereka bersabar sambil menunggu harta itu muncul. Scene berpindah ke sisi lain, di mana saat ini Hao Fei tengah melakukan perjalanan bersama Jixia. Berhubung pulau di sana cukup menarik, jadi mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana, di mana taman bunga itu sangatlah indah. Sepertinya saat ini Hao Fei tengah berusaha untuk mendekati Jixia. Pelan-pelan pasti hubungan mereka mulai terjalin. Bahkan Hao Fei begitu terpesona kepada kecantikannya. Saat hendak mengakui perasaannya, ada seorang gadis yang telah datang. Ia yakin kalau Hao Fei memiliki niatan tertentu kepada Jixia hingga membawanya kemari. Namun Jixia berusaha membela Hao Fei karena dia itu sangatlah baik. Hingga sesaat kemudian Hao Fei diminta untuk kembali karena Jiang Li akan segera melahirkan. Ia sangatlah senang dan ingin pergi. Namun sebelum itu dia menanyakan tempat tinggal mereka. Tapi sayang sekali kepala istana melarang mereka untuk memberitahukan tempat tersebut. Hao Fei yakin jika ini adalah takdir, maka nantinya mereka akan kembali bertemu. Sementara itu kakaknya meyakinkan Jixia kalau ia harus mencari pria yang baik. Bahkan dia menjamin kalau Hong Yu bukanlah nama pria itu. Tapi sepertinya Jixia ini memang menyukai Hao Fei. Berpindah ke kediaman dari Kinyu, di mana mereka terlihat benar-benar sedang gelisah karena suara bayi tidak kunjung terdengar. Di saat Kinyu tidak sabar itulah suara anaknya pun terdengar, yang mana itu tentu saja membuat mereka semua lega. Bialing pun muncul untuk memberitahu kalau Jiang Li dan anak Kinyu selamat. Ini pun membuat mereka sangatlah senang. Kini Kinyu telah resmi menjadi seorang ayah. Di dalam sana, Kinyu pun segera menemui anak mereka yang benar-benar sangatlah imut. Mereka masihlah memikirkan untuk nama putra mereka, di mana Kinyu akan memberikannya nama sebagai Qinzi. Jiang Li setuju dan akan memberikan nama tersebut. Nama ini juga sangatlah bagus.
Jiang Li juga meyakinkan kalau putra mereka ini pasti memiliki sebuah keistimewaan. Kinyu mencoba untuk bermain bersama putra mereka sambil memintanya untuk memanggil ia sebagai ayah. Hal itu tentu saja membuat Jiang Li tertawa karena bagaimanapun putra mereka baru lahir. Tidak mungkin ia bisa memanggilnya sebagai ayah. Tapi siapa yang menduga kalau Qinzi langsung memanggil Kinyu sebagai ayah. Mendengar hal itu membuat dia sangatlah senang. Tidak hanya itu, Qinzi juga memanggil Jiang Li sebagai ibu, yang membuat mereka berdua sangatlah bahagia. 孩子叫什么名字好？就出生的时候哭一下。爹，爹，Di tengah semua itu, Kinyu pun mengeluarkan sesuatu di mana darah Qinzi langsung masuk ke dalam harta tersebut. Mulai sekarang, mutiara spiritual sumber api akan diberikan kepada putranya. Harta inilah yang akan selalu menemaninya. Perlahan dan pasti, waktu pun terus berlalu, di mana Qinzi telah mulai tumbuh menjadi anak yang begitu aktif. Sebagai ayah yang baik, tentu saja Kinyu selalu menemani anaknya bermain. Tapi di tengah semua itu, Qinzi dibuat terkejut dengan binatang aneh yang dulu pernah menyerang ayahnya. Namun, Kinyu segera menenangkan putranya, pasalnya itu hanyalah patung saja. Alasan mengapa Kinyu meninggalkannya di sana karena semua itu demi mengenang masa lalunya, dan bukanlah untuk menakuti putranya. Kinyu pun mengajak Qinzi untuk menilai kemampuannya, di mana patung dari binatang itu langsung saja hidup. Tapi makhluk besar ini bukan lawannya. Jadi Kinyu pun memperkecil ukuran tubuh monster itu, yang membuat Qinzi percaya diri bisa mengalahkannya. Meskipun lawannya cukup banyak, namun Qinzi tidaklah takut dan langsung saja melakukan pertarungan. Qinzi berhasil dan mudah mengatasi para binatang itu. Pada lawannya adalah 3 lawan 1, namun dia itu masih bisa unggul. Tapi dia ini terlalu percaya diri dan sempat lengah. Untung saja Kinyu berhasil melindungi putranya. Seketika saja Qinzi pun menangis karena dia telah kalah dari binatang itu. Kinyu menenangkannya karena kekalahan akan mengajarkan mereka sesuatu. Jadi Qinzi hanya perlu belajar dari hal tersebut demi bisa menjadi lebih kuat. Kembali ke kediaman Kinyu, di mana Qinzi berjanji saat dia dewasa nanti dia akan membuat rumah dan membiarkan ayah dan ibunya tinggal di sana. Ia juga berjanji akan membangun dunia yang jauh lebih besar. Yang itu terlihat sangatlah senang dengan perkataan putranya. Namun sesaat kemudian muncullah seseorang yang tidak bukan adalah Piaoyu Tianzun. Tidak hanya ia saja, ternyata ada tamu lainnya yang kemari. Di mana Kinyu penasaran siapakah orang tersebut. Yang mana beliau itu adalah Ling Meng, pengendali Hongmeng kedua. Kedatangan kemari tentu tidaklah disangka oleh Kinyu. Selain itu, setiap langkah kakinya membuat fluktuasi spasial berubah-ubah. Aura ini sangatlah mirip dengan apa yang Kinyu rasakan di dalam lorong relief sebelumnya. Ling Meng memberikan sapaan kepadanya, sementara Kinyu sangatlah senang atas kedatangan mereka kemari. Piaoyu Tianjun memberikan pesan dari tuannya dengan kelahiran dari putra mereka. Selain itu, Ling Meng meminta mereka untuk memanggilnya sebagai senior saja. 见过飘羽天尊和灵蒙前辈。 Melihat anaknya Kinyu, Ling Meng langsung saja melakukan sesuatu, yang mana ternyata dia itu bisa dan mudah memurnikan mutiara spiritual sumber api. Selain itu, sebuah tombak juga dia berikan kepadanya. Kinyu tahu betul itu adalah harta spiritual Hongmeng tingkat 1, sesuatu yang sangat berharga. Namun bagi Ling Meng, harta itu hanyalah sebuah mainan. Selain itu, Ling Meng juga tahu kalau mereka akan memiliki satu anak lagi. Yang mana itu membuat mereka berdua terkejut. Sepertinya Qinzi akan menjadi seorang kakak. Ling Meng akan minum bersama Kinyu dulu, jadi Piaoyu Tianjun bisa pergi terlebih dahulu. Bagi Ling Meng, alam yang Kinyu ciptakan sangatlah luar biasa. Bahkan jalur ini sebenarnya bisa menuju langsung ke wilayah Hongmeng. Kinyu barulah tahu kalau Ling Meng sudah lama mengetahui rahasia ruang alam semesta barunya. Kini mereka pun tengah minum-minum bersama. Di mana Kinyu penasaran apakah Ling Meng tahu siapa yang akan menjadi Heavenly Super Gen yang baru. Ling Meng akan memberitahunya sedikit. Sekuat apapun seorang God King, jika prestasi pribadinya belum terwujud, maka ia tidak akan ditakdirkan untuk menjadi seorang Heavenly Super Gen. Keunggulan yang biasa dia maksud bisa dikatakan sebuah kontribusi bagi alam semesta. Tapi dalam segi besarnya tidak ada penilaian yang pasti. Pertarungan Heavenly Super Gen bukanlah sesuatu yang sia-sia.
karena itu sangatlah bermanfaat satu sama lain. Sesaat kemudian dia pun memberitahukan sesuatu kepada Kinyu yang mana hanya dia saja yang bisa mendengarnya. Setelah minum-minum bersama Kinyu, Lingmeng pun hendak pergi. Dia harap mereka bisa bertemu kembali. Sementara Kinyu sadar betul kalau semua usaha menjadi Heavenly Supergin tergantung pada diri sendiri. Jadi bagi Shinyu, Heavenly Supergin tidak terlalu menarik untuknya. Karena jalan yang ingin dia tempuh jelas adalah evolusi lengkap dari alam semesta baru. 哥，这功德是……无论实力多强的神王，至于贡献大小，不，有用。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.